Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfi Syarin, salah satu mahasiswa Universitas Budi Luhur. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik berpikir kreatif, yang dimana karakteristik tersebut saya ambil contoh dari teman dekat saya sendiri, yang bernama Deka Alvando. Deka Alvando sendiri merupakan salah satu teman dekat saya, salah satu teman perjuangan saya, yang dimana satu SMK sama saya dan satu kelas bahkan satu jurusan, yang sekarang beliau sedang bekerja di salah satu perusahaan kontraktor sebagai pembangunan sipil dan desain interior di salah satu PT yang bernama PT Meru Bersari. Di dalam membahas karakteristik berpikir kreatif, ada dasar-dasar atau acuan-acuan yang memang menjadi pedoman sebagai karakteristik berpikir kreatif. Salah satunya adalah memiliki rasa ingin tahu. Deka adalah salah satu teman dekat saya sewaktu SMK, yang dimana ia adalah seorang lulusan di jurusan pemasaran sama seperti saya, sampai pada akhirnya ia memilih pekerjaan yang bisa dibilang jauh dari bidang pemasaran, yaitu pembangunan sipil atau desain interior. Dan menurutnya, setiap orang berhak terjun ke dalam bidang apapun, tidak selalu terpaku pada satu bidang saja. Karena pekerjaan itu bukan hanya tentang gaji atau benefit yang didapat, tetapi hidup juga butuh mengembangkan sebuah pengalaman dan mengeksplor berbagai bidang yang belum kita ketahui sebelumnya. Yang dimana nanti ujungnya kita bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, menurut Deka, memiliki rasa ingin tahu itu sangat penting karena kita bisa mengeksplor dan mengembangkan sebuah pengalaman yang ada di dalam bidang yang kita tekuni pada saat ini, pada saat menjalani sebuah kehidupan. Yang kedua adalah mengeksplorasi berbagai macam pilihan. Menurut Deka sendiri, menurutnya kita perlu mencoba sesuatu yang baru, yang dimana bukan hanya pada satu sisi saja, yang dimana ia adalah seorang lulusan pemasaran, bukan berarti harus terjun ke bidang pemasaran juga. Setiap orang memiliki hak yang beda untuk menentukan jalan hidupnya, dan menurutnya, jika hanya mengandalkan di dalam satu bidang saja, hidup akan terasa lebih monoton dan tidak bisa berkembang dengan tidak memikirkan aspek lain yang bisa didapat dalam bidang-bidang yang lain. Yang ketiga adalah berpikir analogis. Menurut saya, Deka adalah salah satu orang teman dekat saya yang sangat-sangat berpikir realistis. Karena menurutnya, berpikir menggunakan logika atau akal sehat itu penting. Karena tidak semua keadaan selalu sesuai dengan sebuah perencanaan. Apalagi beliau seorang yang bekerja di bidang pembangunan, yang pasti selalu terdapat hambatan-hambatan yang ada di dalam sebuah pekerjaan. Maka menurutnya dengan berpikir logis atau menggunakan logika sangat dapat membantu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Yang keempat adalah menghargai ide-ide. Menurut Deka secara pribadi, setiap orang mempunyai ide-ide yang berbeda. Setiap orang mempunyai pemikiran-pemikiran yang berbeda di kepala masing-masing. Dan kita tidak bisa memaksakan bahwa ide kita lah yang paling baik. Ide kita lah yang paling benar. Tetapi di sini bagaimana kita bisa menggabungkan semua ide-ide yang ada sehingga menjadi sebuah kesatuan pemikiran demi mencapai tujuan yang ada. Contohnya, Deka memberikan contoh seperti memasang sebuah keramik. Menurutnya, memasang sebuah keramik hanya dengan menempelkan semen basah pada dasar keramik dan kemudian menempelkannya, lalu selesai. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan memasang keramik pun mempunyai standar-standar yang harus dijalankan sesuai dengan prosedur yang ada. Yang kelima, mengeksplorasi berbagai perbedaan. Ketika saya bertanya tentang sebuah perbedaan di dalam diri Deka berkata bahwa kita gak bisa selalu memaksakan perihal yang kita mau itu didengar dan diwujudkan secara nyata. Karena menurutnya, ketika kita berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain akan jauh lebih mempunyai pemikiran yang berbeda dengan kita. Bahkan jauh berpikir ke depan. Deka mengutip salah satu pesan yang menurut saya mempunyai sebuah makna, bahwa dia berkata, semakin lu bisa menghargai pendapat seseorang, maka semakin juga lu banyak belajar dengan orang tersebut. Yang keenam, menyenangi yang lain daripada yang lain. Ketika saya bertanya kepada Deka terhadap pribadi bagaimana menyikapi sesuatu yang lain daripada yang lain, beliau menjawab bahwa secara pribadi kita semua perlu melakukan sesuatu hal yang berbeda. Karena menurut kita, untuk sejauh mana kita mampu untuk mengolah pikiran dan sejauh mana
kita bisa mengelola ide-ide supaya kita berhasil dalam hal yang ingin kita tuju. Contoh yang ia berikan adalah dirinya adalah seorang pemasaran. Dirinya adalah seseorang lulusan pemasaran yang akhirnya terjun ke bidang pembangunan karena ada sebuah peluang dan keinginan untuk bisa bekerja di dalam bidang tersebut dan mengeksplorasi berbagai hal yang ada di dalam bidang tersebut. Yang terakhir adalah tidak takut gagal. Ketika saya bertanya kepada Deka bahwa apa sih hal yang lu takutin ketika sesuatu hal yang sudah direncanakan dengan sedemikian rupa, namun sampai pada akhirnya ternyata kenyataan berpihak lain bahwa hal tersebut gagal. Menurutnya, setiap orang pasti memiliki rasa takut untuk gagal di setiap proses yang dijalaninya. Terlebih lagi jika memang kondisinya memungkinkan untuk kita gagal dalam proses tersebut. Tetapi kembali lagi bahwa setiap peluang pasti selalu ada, meskipun keadaan memaksa kita untuk menyerah. Tapi ketika kita mempunyai semangat dan effort yang kuat untuk bangkit, toh tidak ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi di dalam hidup ini. Jadi, menurut saya, Deka yang salah satu teman saya merupakan contoh dari karakteristik berpikir kreatif yang sudah saya cantumkan sebelumnya. Karena menurut saya, setiap orang memiliki sifat kreatif yang berbeda-beda di dalam dirinya masing-masing. Tergantung bagaimana orang itu bisa mengeluarkan sifat kreativitas atau sisi kreativitas di dalam dirinya sesuai dengan bidang yang ia tekuni atau sesuai dengan bidang yang ia sukai. Sekian pendapat atau apa yang saya bisa bahas tentang karakteristik berpikir kreatif. Saya Muhammad Alfi Syahrin, salah satu mahasiswa Universitas Budi Luhur. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.